Halo semua, perkenalkan nama saya Iskana Tanihia dengan NIM 72032200026 dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung merupakan penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan informasi aktual arus kas atau basis kas hingga aktivitas operasional. Laporan keuangan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung mudah dibaca karena laporannya mencantumkan semua penerimaan dan pembayaran kas kepada objek tertentu selama periode berjalan. Dengan kata lain, laporan arus kas metode langsung yang umum mencantumkan dari dan kepada siapa arus kas masuk dan keluar berasal. Berikut daftar jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dalam format laporan arus kas metode langsung. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan. Yang kedua, pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Yang ketiga, pembayaran kepada karyawan atau gaji karyawan. Keempat, pembayaran bunga dan pajak. Kelima, pembayaran kas dari pembelian aset tetap. Keenam, penerimaan kas dari penerbitan saham, dan lain-lainnya. Komponen laporan arus kas metode langsung. Komponen laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian utama dan digunakan baik di metode langsung maupun tidak langsung. 3 bagian tersebut adalah arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasional. Komponen ini meliputi transaksi dari seluruh aktivitas operasional bisnis. Dengan kata lain, bagian aktivitas operasional mewakili uang kas yang dikumpulkan dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan utama dari bisnis seperti penjualan produk dan pendapatan jasa. Arus kas dari ketiga operasional bersifat jangka pendek dan hanya memengaruhi pada proses berjalan. Misalnya, pembayaran atau pembelian persediaan termasuk kegiatan operasional karena berkaitan dengan aktivitas operasional utama perusahaan dan berlaku pada periode berjalan. Sederhananya, arus kas dari aktivitas operasional dihitung dengan menyesuaikan nilai laba bersih dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada akun aset dan liabilitas lancar. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Komponen ini terdiri dari arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian aset jangka panjang. Dengan kata lain, bagian investasi dari komponen ini merepresentasikan uang kas yang dikumpulkan oleh perusahaan dari penjualan aset jangka panjang atau jumlah uang yang dihabiskan untuk membeli aset jangka panjang baru. Unsur yang terdapat dalam komponen ini hanyalah bentuk investasi yang bersifat jangka panjang dan diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas investasi dihitung dengan menjumlahkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam akun aset tetap. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Komponen ini terdiri dari transaksi tunai yang mempengaruhi akun liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Dengan kata lain, komponen pembiayaan pada laporan arus kas mewakili jumlah uang tunai yang dikumpulkan dari menerbitkan saham atau mengambil pinjaman dan jumlah uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen atau utang jangka panjang. Cara menyusun laporan arus kas metode langsung. Tujuan dari pembuatan laporan arus kas ini yaitu untuk mengetahui arus kas dari perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pada periode tertentu. Laporan arus kas aktivitas operasional. Bagian laporan ini memberitahukan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas sesuai aktivitas operasional. Aliran kas dari aktivitas operasional ini biasanya berbeda dari jumlah nominal pada laporan laba rugi dalam satu periode. Supaya lebih jelas, silakan perhatikan contoh laporan arus kas dari PT Vintage di bawah ini. PT Vintage, laporan arus kas untuk periode berakhir pada 28 Februari 2018. Arus kas dari aktivitas operasi, kas diterima dari customer sebesar 7.500.000 di debit, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000 di debit,
Arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 2.900.000 dikredit. Dari contoh di atas, diketahui bahwa PT Vintage melaporkan arus kas bersih yang bersumber dari aktivitas operasionalnya sebesar 2,9 juta. Laporan arus kas aktivitas investasi. Pada bagian aliran kas ini, di dalamnya tercantum kegiatan transaksi kas dari pembelian dan penjualan aset yang bersifat permanen atau aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan kantor, dan fasilitas kantor atau pabrik. Contohnya, PT Vintage laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2018. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah yaitu sebesar 20 juta di kredit. Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa PT Vintage melakukan pembayaran untuk membeli tanah sebesar 20 juta pada bulan Februari 2018. Laporan arus kas aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Untuk bagian arus kas ini melaporkan adanya transaksi kas yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan, peminjam, serta penarikan dana kas. Contohnya, PT Vintage laporan arus kas untuk periode berakhir pada 28 Februari 2018. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik investasi sebesar 25 juta di debit, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 2 juta di debit, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 23 juta di kredit. Dari tabel di atas diketahui bahwa PT Vintage memperoleh investasi sebesar 25 juta, kemudian ada penarikan oleh pemilik sebesar 2 juta di bulan Februari 2018. Apabila ketiga format aktivitas laporan arus kas di atas digabung, maka akan jadi satu laporan utuh seperti berikut ini. PT Vintage laporan arus kas untuk periode berakhir pada 28 Februari 2018. Arus kas dari aktivitas operasi, kas diterima dari customer sebesar 7.500.000 di debit, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000 di debit. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 2.900.000 di kredit. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah yaitu sebesar 20 juta di kredit. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu kas diterima dari pemilik investasi sebesar 25 juta di debit, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 2 juta di debit. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu 23 juta di kredit, sehingga arus kas bersih dari dan saldo kas pada 28 Februari 2018 yaitu sebesar 5.900.000. Jadi pada saat akan menyusun laporan arus kas metode langsung, diharuskan untuk menyajikan laporan setiap transaksi kas PT Vintage selama Februari 2018 yang digolongkan ke dalam aktivitas operasi investasi dan pembiayaan. Demikianlah presentasi mengenai laporan kas metode langsung yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.